Kita beralih ke kabar lain pemirsa, Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan haji tahun 2022 menjadi sebesar 45 juta rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan dari biaya tahun 2019 sebesar 35 juta rupiah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2022 menjadi sebesar 45 juta rupiah per orang. Adapun komponen kenaikan biaya haji tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Mekah dan Madinah, biaya visa dan biaya PCR di Arab Saudi. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat hari ini, Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk menyampaikan penjelasan mengenai persiapan layanan dan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Perihal usulan BPIH reguler dan khusus tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Ringkasannya dari usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, haji reguler. Usulan anggaran BPIH tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi disusun dengan prinsip sebagai berikut. Usulan biaya haji yang disampaikan Menak itu naik dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui pada tahun 2019 biaya haji per orang berkisar 35 juta rupiah. Pada tahun 2020, usulan kenaikan biaya haji berkisar 38 juta rupiah. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana tindak lanjut dari usulan Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji tahun 2022 menjadi 45 juta rupiah? Kita akan bergabung dengan rekan Fahada Indi di kantor Kementerian Agama Jakarta. Fahada, silakan. Ya, selamat siang Yaumi dan pemirsa. Ini sudah 2 tahun ya lamanya pemberangkatan haji ini tertunda. Tentu hal itu membuat pemberangkatan haji ini menjadi hal yang sangat amat dirindukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kapan pemberangkatan haji ini kembali dilakukan, namun informasi terbaru ini kemarin Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah mengusulkan besaran biaya pemberangkatan haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang dibebankan oleh kepada jamaah ini sebesar 45 juta rupiah per jamaah. Nah, mengenai usulan tersebut hari ini saya sudah menyambangi kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan saya juga sudah bersama dengan Bapak Jaja Jailani. Beliau ini merupakan Direktur Pengelola Keuangan Haji dan juga Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat siang Pak Jaja, bagaimana kabarnya nih Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja, ini mengenai usulan 45 juta rupiah per jamaah ini sebenarnya untuk keperluan apa saja Pak Jaja? Yang pertama Mbak, mungkin di dalam penyelenggaraan ibadah haji kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pelaksanaan haji dan PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang implementasi Undang-Undang Nomor 34 tersebut, di mana pemerintah mengajukan usulan setiap tahunnya penyelenggaraan ibadah haji kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan atau pembahasan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Di tahun 2022 kita mengajukan, dalam hari ini Kementerian Agama, pemerintah mengajukan kepada DPR berkaitan dengan BIPIH tahun 2022 ini, di mana di tahun 2020 di mana kita sudah mendapatkan keputusan dari DPR dan pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan BPIH tahun 2020. Saya yang tidak berangkat, Mbak. Nah, tahun 2022 ini kita dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan usulan anggaran berkaitan dengan di masa pandemi. Ada beberapa hal yang perlu dicermati adalah yang pertama, sekarang ini adalah di masa pandemi.
Meskipun demikian, pemerintah harus membuat suatu perencanaan yang optimal. Dalam artian, perencanaan keuangan ini harus kita mengacu kepada operasional haji 100%. Mengapa kita membuat usulan seperti itu? Karena kita tidak tahu, Mbak, ke depan. Mudah-mudahan kita berharap pandemi hilang, tidak ada lagi, kuota bisa 100%. Maka pemerintah tetap mengajukan 100%. Apabila ada pengurangannya nanti, akan dilihat dari keadaan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan kenaikan 45 juta, di mana ada beberapa hal. Yang pertama, tahun 2020 tidak ada biaya prokes, Pak. Nah, yaitu prosedur kesehatan, sekarang ada, Mbak. Yang kedua, kenaikan biaya penerbangan. Dan juga ada kenaikan operasional di Arab Saudi. Dan ada beberapa kenaikan operasional di tanah air. Sehingga ada kenaikan di tahun 2020, kita sekitar 35 juta, sekarang menjadi 45 juta 53.367 rupiah. Itu usulan, Pak. Usulan kita yang kita ajukan kepada DPR. Oke, berarti karena memang ada perbedaan biaya-biaya tersebut ya Pak. Tapi kemudian yang akhirnya didapatkan begitu, komponen apa saja nih Pak yang bisa dirasakan nih oleh jemaah dengan menambah atau adanya gap biaya tersebut? Nah, dalam usulan ini ada kenaikan-kenaikan tersebut kita masih membicarakan dengan DPR dan juga dengan tentunya dengan BPKH, Pak. Karena dana yang disimpan oleh jemaah haji di mana dana tersebut berada di bank syariah yang dikelola oleh BPKH. Ya tentunya nanti bersama-sama dengan BPKH setelah mendapatkan keputusan dari DPR, nanti berapa beban dari BP yang ditanggung oleh jamaah. Karena setahun awal yang 25 juta itu sudah disampaikan oleh jamaah kepada diserahkan melalui bank, dan juga nanti akan ada biaya pelunasan. Biaya pelunasan itulah yang hari ini kita bahas bersama-sama dengan DPR. Ya, salah satu yang menyebabkan adanya kenaikan adalah tentang biaya prokes, Pak. Nah, ini biaya prokes itu cukup besar, sekitar 7.699.638 rupiah. Dan ini menantang bahwa dulu nggak ada, gitu loh. Apabila di tahun 2022 ini tidak ada prokes itu, tentu akan jauh berkurang. Ditambah juga dengan ada kenaikan penerbangan. Biaya penerbangan kami hitung kemarin itu sekitar 2.800.000-an. Tetapi ini akan dibicarakan kembali nanti, Pak, bersama-sama dengan Menteri Perhubungan, apakah usulan ini tetap atau naik atau turun. Itu sangat fleksibel sekali. Itu, Mbak. Berarti itu adalah usulan estimasi awal ya yang diberikan oleh Kemenak kepada kemudian pemerintah dalam hal ini DPR RI, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian tadi Bapak juga menyebut hal itu meliputi prokes begitu ya, protokol kesehatan. Sebenarnya apa sih Pak yang kemudian diperlukan nih prokes untuk jamaah? Ya. Prokes yang kemarin kita hitung, Mbak. Yang pertama adalah berkaitan dengan prokes yang ada satu saat kedatangan mau menjelang keberangkatan. Yang kedua sampai di Saudi, itu mesti karantina. Yang ketiga adalah saat mau berangkat setelah selesainya karantina, berarti akan ke Jeddah atau ke Madinah. Yang keempatnya adalah menjelang kepulangan. Nah, menjelang kepulangan dan juga sampai di tanah air. Itu juga ada biaya karantina yang 1 hari menunggu hasil swab PCR-nya di tanah air. Terima kasih sekali atas informasi Bapak Jaja Jailani, ini selaku Direktur Pengelolaan Keuangan dan juga Sistem Informasi Haji Terpadu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sementara itu Yaumi yang bisa kami laporkan kembali ke Anda di studio.